Baik, kita lanjutkan pembelajaran yang ketiga sebagai bagian landasan ketika kita belajar tentang eh, design thinking, supaya ini menjadi sebuah runtutan cerita kenapa kita perlu untuk belajar tentang design thinking ya. Pelajaran yang ketiga materinya adalah terkait dengan VUCA. Apa sih itu sebenarnya VUCA? Ya. VUCA adalah kepanjangan daripada volatility. Kemudian U-nya adalah uncertainty, ya. C-nya adalah complexity dan A-nya adalah ambiguity. Kita akan bahas satu persatu ya. Volatility adalah cepatnya perubahan, ya. Zaman itu sekarang semakin cepat berubah. Hari ini bisa jadi teknologinya sudah tidak sama dengan teknologi di tahun-tahun sebelumnya, ya kan? Kita bisa melihat bagaimana eh, sebagai contoh saja kembangan eh, teknologi, ya. Dahulu ketika kita ingin mengirimkan berita kepada orang tua begitu melalui pos gitu kan, melalui surat. Ya, sekarang dengan adanya telepon, ya, terutama setelah kehadiran telepon seluler, maka sangat gampang kita akan mengirimkan berita kepada orang yang jauh, ya, bahkan bukan hanya di Indonesia sampai ke luar negeri ya. Pada saat sebelumnya kita mengenal adanya SMS gitu ya. Sekarang sudah diganti dengan kehadiran WhatsApp ya. Sebelumnya adalah BlackBerry begitu. Sekarang sudah ada WhatsApp, sudah ada aplikasi-aplikasi yang lain ya. Ketika pandemi juga terjadi seperti itu ya. Dulu harus meeting itu harus tetap bertemu muka, bertatap muka begitu. Sekarang kita ketika meeting hanya dengan menggunakan Zoom saja sudah mencukupi ya. Itu beberapa contoh-contoh daripada teknologi yang cepat sekali berubah. Kemudian yang kedua adalah uncertainty. Uncertainty ini maksudnya adalah tidak pasti kepada masa depan. Masa depan di sini artinya adalah kita itu sudah agak susah untuk memprediksi apa yang terjadi ke kondisi yang akan datang, gitu ya. Apalagi setelah terjadi kondisi eh, COVID-19, ya, yang itu semua tidak terprediksi oleh bahkan para ahli. Dampaknya itu ternyata sangat besar pada kehidupan sehari-hari kita. Atau misalnya kondisi adanya perang Rusia dan Ukraina ya yang sampai sekarang juga belum selesai, bisa kita lihat bahwa ternyata dampak dari itu semua tidak hanya sekedar pada mereka saja ya yang negara yang sedang berperang, bahkan sampai ke di luar itu ya, di luar negara-negara yang lain ya. Karena kalau kita lihat secara lebih detail ternyata Rusia itu adalah memproduksi terutama untuk eh, bahan bakar ya, terutama minyak. Yang itu semua diekspor ke negara-negara Eropa yang lainnya atau negara-negara luar gitu ya. Jadi ketika itu konflik, dampaknya itu kemana-mana, bukan hanya sekedar mereka yang sedang berperang gitu ya. Kemudian C-nya adalah complexity. Masalahnya ini tumpang tindih satu dengan yang lainnya, ya, terlalu kompleks. Tidak hanya satu, tidak hanya satu unsur saja, ya, unsurnya ini sangat banyak dan setiap negara atau bahkan setiap komunitas itu terkoneksi satu dengan yang lainnya. Apalagi ditambah dengan banyaknya informasi yang saling berganti terus-menerus gitu. Kemudian yang A-nya adalah ambiguity, tidak jelas akan konteksnya, ya, ambigu begitu ya. Jadi VUCA ini adalah secara keseluruhan adalah merupakan kondisi di mana kondisi yang cepat berubah dan tidak pasti ke depannya seperti apa, ya, masalahnya terlalu banyak, ya, kompleks begitu dan tidak jelas ke depannya. Maka dari itu yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana dapat mempersiapkan diri supaya kita tetap dapat relevan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi tadi ya. Maka dari itu dengan mengetahui atau menganalisa ya apa yang terjadi pada kondisi di lingkungan, kita akan dapat membuat keputusan ya, merencanakan atau mengelola risiko sehingga dapat memecahkan masalah yang kita hadapi. Dengan cara demikian, mudah-mudahan dampak tadi itu bisa lebih kecil kita rasakan.
Baik, selanjutnya ini beberapa contoh VUCA yang terjadi di lingkungan kita. Ya, contoh pertama adalah kehadiran ini, kehadiran ojek online, ya, ojol gitu ya. Sekarang udah beberapa ojek online ya, mulai Gojek atau Gokar, ya, kemudian Grab, ya, ada juga yang lainnya ya. Ini ternyata sudah membuat pola kehidupan seharian kita itu menjadi berubah. Dahulu ketika kita ingin pergi ke kantor harus menggunakan angkot atau naik taksi gitu. Sekarang tinggal telepon dengan aplikasi saja, ya, memesan dengan aplikasi mereka datang ke rumah. Begitu juga ketika memesan makanan, ya. Dulu ketika memesan makanan harus pergi ke warung, ya, atau delivery ordernya hanya pemilik daripada resto itu. Sekarang dengan mudah kita bisa mendapatkan berbagai macam makanan, ya, dengan cara memesan dari rumah. Contoh lainnya adalah misalnya kita lihat QRIS ya. QRIS ini cara pembayaran yang gampang. Dulu tidak ada QRIS. QRIS ini hanya tinggal scan saja, langsung kita bisa transfer dengan dana atau uang digital yang kita punya melalui handphone kita ya. Ini juga beberapa contoh-contoh dari VUCA. Ya, tadi itu ride sharing, ya, service, kemudian e-commerce. Ini e-commerce di mana-mana sekarang. Ya, mulai daripada Tokopedia, Shopee, Bukalapak atau yang lainnya. Ya, ini membuat kita jadi malas kemana-mana karena kita bisa berbelanja atau mendapatkan barang hanya dengan membuka aplikasi yang ada di handphone kita, kemudian kita bisa mendapatkannya dengan gampang. Kemudian tadi itu perubahan e-money, ya, uang tidak hanya sekedar uang bentuknya uang kertas atau uang logam gitu, sekarang sudah menjadi uang digital atau e-money. Atau ketika kita ingin traveling, ya kan, beli tiketnya tidak harus ke counter-counter. Sekarang tinggal mencet di handphonenya saja sudah bisa mendapatkan aplikasi-aplikasi untuk memesan tiket online atau tiket ketika traveling ya melalui aplikasi misalnya tiket.com atau Traveloka ya itu bisa mendapatkan perjalanan yang kita inginkan. Begitu juga kehadiran daripada sekarang adanya dikenal dengan bank digital ya ketika kita membuka layanan tidak harus ke kantor cabang bisa dengan menggunakan aplikasi di handphone kita bisa membuka rekening ya dan juga untuk pinjaman-pinjaman bisa juga melalui handphone yang ada di tangan kita ya. Atau kehadiran semakin banyaknya informasi dengan banyaknya berita-berita yang masuk ke dalam keseharian kita melalui portal-portal berita ya atau blogger ya kan. Jadi berita sekarang bukan hanya milik menjadi para wartawan, bisa jadi seseorang bisa menjadi sumber berita ketika dia langsung bisa menuliskan berita yang ditemui saat itu atau bahkan langsung live begitu melakukan siaran melalui YouTube atau melalui aplikasi yang dia punya ya. Jadi ini contoh beberapa VUCA yang terjadi di keseharian kita di samping ada perubahan-perubahan lain yang terjadi di luar sana. Nah, maka dari itu perubahan ini perlu kita untuk kenali supaya kita tidak tertindas dengan adanya perubahan ini. Kita harus bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap perubahan dengan mengerti beberapa contoh daripada VUCA. Ya. Baik, demikian terkait dengan pelajaran yang ketiga, ya, materi yang ketiga terkait dengan VUCA. Kita akan lanjutkan lagi pembelajarannya di materi yang selanjutnya. Terima kasih.